Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati pengurus Ruang Cinta Al-Qur'an dan juga seluruh sahabat-sahabati Ruang Cinta Al-Qur'an yang senantiasa dan semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kita bisa berjumpa lagi di pekan obrolan Ruang Cinta Al-Qur'an dalam keadaan sehat walafiat. Salat serta salam adalah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk yang berikutnya langsung saja untuk mempersingkat waktu di hari yang ketiga untuk acara portal kita, yaitu masih bertemakan tajwid untuk bisa memperlancar dan mempermudah kita dalam membaca Al-Quran. Mudah-mudahan dengan acara portal ini kita senantiasa selalu dalam lingkungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Untuk acara yang pertama kita akan acak materi dulu nggih. Seperti biasa, kita akan acak materi yang mana materinya sudah kita tunjukkan beberapa pertemuan kemarin yang langsung akan dipandu oleh Mbak Nini untuk memutar roda. Untuk Mbak Nini, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mbak Zamroni. Sebelumnya saya sampaikan mengenai materi ketiga di pertemuan ketiga portal pada hari ini untuk berbagai macam pertimbangan dan juga ini sebagai tantangannya teman-teman karena ini sudah di pertemuan ketiga, mungkin kita tidak tahu ya untuk yang hari ini kita akan belajar tentang apa dan nanti kita akan challenge mempelajari atau mempraktekkan dari materi yang sudah kita pelajari. Nah, ini karena berbagai macam kendala dan pertimbangan, akhirnya ini sudah kami tentukan untuk hari ini materinya adalah materi yang mungkin agak istimewa dibanding yang lain. Nah, penasaran kira-kira apa? Ya, untuk hari ini kita akan belajar tentang materi hukum bacaan mat. Ya, hukum bacaan mat. Jadi untuk bacaan mat ini yang paling, insya Allah yang paling panjang ya dibanding yang lain. Nah, ini kita akan bahas dalam beberapa kali pertemuan. Insya Allah untuk yang minggu pertama ini akan dijelaskan dalam beberapa subbab terlebih dahulu oleh pemateri kita dan nanti selanjutnya akan disampaikan dalam intensif 1 bulan di minggu-minggu berikutnya. Seperti itu. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada pemateri kita pada hari ini, Mas Wahyu. Monggo bisa dimulai untuk materi mat. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du.
Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini kayaknya semakin lama menguji apa ya, menguji adrenalin ya, Man ya. Artinya pertama kita ngobrol tentang tajwid itu sudah disuguhkan dengan materi yang sangat istimewa. Nah, kebetulan untuk malam ini kita bisa secara live, secara apa namanya, portal ini secara live ya Mbak ini ya, dan Mas Zamroni. Nah, harapannya nanti kalau untuk teman-teman yang yang belum bisa hadir, nanti bisa menonton kembali di YouTube Ruang Cinta Al-Quran. Nah, sebagaimana yang akan kita pelajari hari ini, sebelumnya saya ingin sedikit mengulang kembali. Jadi, supaya kita tidak lupa, pada pertemuan bulan pertama kita sudah mengobrolkan tentang lam ta'rif. Nah, dari teman-teman di sini masih ingatkah dengan lam ta'rif atau bacaan alif lam? Mbak Devi atau Bu Wahyu masih ingatkah dengan hukum bacaan lam, alif lam? Ya. Halo. Jadi kalau ngobrol itu ada komunikasi dua arah jadinya ya. Jadi teman-teman biar enggak apa namanya, seakan-akan yang ngomong itu satu orang. Ya, jadi lam ta'rif atau alif lam itu adalah hukum bacaan di dalam Al-Quran yang dimana itu ada dua hukum bacaan, yaitu alif lam syamsiyah dan qamariyah. Nah, tanda-tandanya kalau syamsiyah atau idgham syamsiyah itu apa? Bagaimana? Alif lam yang ditandai dengan tasydid, maka lamnya tidak dibaca. Contohnya as-samawat. Kemudian yang kedua, izhar qamariyah, yaitu bagaimana alif lam yang disukunkan. Nah, kalau disukunkan berarti lamnya juga dibaca. Izhar artinya jelas, berarti lamnya dibaca. Sebagai contoh, minal jin. Nah, di sini alif lam sukun bertemu dengan huruf jim. Nah, itu materi pertama. Kalau materi kita kemarin di bulan yang kedua kita membahas tentang apa? Tentang nun sakinah atau nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah yang jumlahnya 28, maka akan terjadi berapa? Hukum bacaan 4. Yang pertama, izhar halqi, yaitu nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf izhar yang jumlahnya berapa? Ada 6. Supaya untuk mempermudah, kemarin kita sudah mempelajari memakai apa? 5 jari. Yang pertama, jari kelingking 1, yang artinya nun sukun atau tanwin bertemu dengan ba. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan ba, maka terjadi hukum bacaan iklab, yakni membalikkan atau merubah nun menjadi mim dan harus ditahan. Contohnya apa? Min ba'di ma, di sini tulisannya min sukun kemudian ba'di, maka dibaca min ba'di. Yang kedua, jari manis ada 2. Apa itu? Idgham bila gunnah. Idgham artinya apa? Melebur atau memasukkan. Bila dengan tidak berdengung, berarti tidak boleh berdengung. Hurufnya ada berapa? Ada 2, lam dan ro. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan lam ro, maka apa namanya? Hukum bacaannya idgham bila gunnah. Contohnya min ladunka, dibaca min ladunka dengan tidak berdengung. Nah, untuk selanjutnya nanti bisa didengarkan pada materi yang akan di-share. Jadi nanti teman-teman setelah materi portal itu ada materi yang di-share oleh teman-teman pengurus ya, nanti bisa dipelajari. Supaya mempersingkat, kita masuk ke materi mat. Nah, semua apakah sudah memegang Al-Quran? Juz 1 atau juz 30? Nah, supaya nanti kita enak,
nanti sahabat-sahabati boleh membuka mic ya. Jadi nanti kalau misalnya pas saya tanya itu biar nggak krik-krik-krik. Jadi kalau misalnya nggak ada temannya tuh ngomong sendiri kayak ngomong apa, kayak ngomong di layar. Oke. Apa itu mad? Pengertian mad. Perhatikan. Mad secara bahasa artinya memanjangkan. Apakah yang dipanjangkan itu bacaannya? Nah, kalau kemarin kita sudah belajar tentang nun sukun ya, atau alif lam. Nah, sekarang kita kalau belajar mad, artinya kita belajar tentang huruf vokalnya. Nah, kalau kita membaca Al-Quran tanpa huruf vokal A, I, U, maka nggak akan jadi hurufnya, maka nggak akan jadi sebuah ayat. Ini gimana? Nah, karena adanya mad, itu maka hukum bacaannya itu menjadi panjang. Kalau misalnya hanya harokat saja, mungkin kalau misalnya kita membaca Al-Quran, kalau misalnya hanya berharokat, fathah, kasroh, atau dhammah, itu bacanya akan datar ya, hanya nggak ada panjang-panjangnya. Misalnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, gitu. Karena ada hukum bacaan mad, maka bacaan Al-Qur'annya akan bervariasi menjadi indah, yaitu ada yang satu harokat, ada yang dua harokat. Nah, apabila harokat itu kita kenal apa? Kita kenal sebagai fathah, kasroh, dhammah. Yang ketukannya cuma satu. A, I, U, fathah, A, kasroh, I, dhammah, U. Nah, sekarang kalau kita membicarakan mad, berarti kita panjangkan. Nah, bagaimana supaya menjadi mad? Nah, di Al-Quran, di huruf hijaiyah itu ada 3. Huruf mad itu ada 3. Sekali lagi, bukan pembagian mad, bukan pembagian hukum mad, tapi huruf mad ada 3. Apakah itu? Ada yang tahu? Mungkin dari sahabat-sahabati ada yang Ya, bisa ada yang tahu? menyebutkan Huruf 3 mad. huruf mat itu apa saja gitu, Mas Wahyu ini? Mad. Ya, huruf mad itu apa? Huruf mad itu apa saja? Apa mad bakul cilok? Apa mad hurufnya, bukan hurufnya? Ya, siapa? Eh, yang mau menyebutkan apa? Mbak Indah atau Mbak Devi atau siapa coba huruf mad? Huruf mad. 3. Atau dari teman-teman TOT nih. Ini sudah senior semua ini teman-teman TOT. Ya. Ya, jadi huruf mad itu ada 3. Apa? 3 sekali lagi. Apa itu? Alif, wawu, dan ya. Nah, kalau di huruf Braille, kalau di Al-Quran Braille kita cukup mengerti alif, wawu, dan ya. Tapi kalau di Al-Quran Awas, fathah diikuti dengan alif, kasroh diikuti dengan ya, dhammah diikuti dengan wawu. Nah, karena kita itu menggunakan Al-Quran Braille itu diperringkas, nggak ada kalau misalnya sudah ada alifnya tanpa fathah. Nah, itu hurufnya ada 3. Kalau ngapunten Mas Wahyu, Iya, Mas. sebagian juga untuk pengetahuan teman-teman saja, bagi yang punya edisi Qur'annya itu cetakan mana ya lupa saya. Tapi itu ada yang mengikuti versi awasnya gitu. Jadi diikuti, ada. Jadi mungkin Pemborosan. teman-teman ya. Pemborosan nih, Mas. Apa ya? Jadi Ya, mengikuti Al-Qur'an yang awas untuk Al-Qur'an Braille itu sendiri. ya, jadi nanti kalau misalnya mengikuti yang awas, kalau misalnya kasroh, ya sukun, nah kayak gitu. Jadi kalau seperti itu, wah, nanti teman-teman pastinya yang udah pakai Al-Quran baru itu baru belajar lagi Mas sebenarnya. Nah, oke, kembali lagi. Huruf 3 itu alif, ya, dan wawu. Nah, itu kita baca dengan lebih dari satu harokat. Kalau satu harokat tadi kan kita menggunakan harokat fathah, kasroh, dhammah. A,
I, U, satu ketukan. Tapi kalau misalnya alif, itu sudah 2 ketukan atau sama dengan 2 harokat. 1 alif sama dengan 2 harokat. Jadi, A, I, kita bisa menyatukan pakai ketukannya. U, nah kayak gitu. Nah, sekali lagi, hurufnya ada berapa? Ada 3 huruf mad. Nah, terus sekarang bagaimana pertanyaannya? Kalau misalnya itu, loh di Al-Quran itu bukan hanya alif kasroh atau waw saja Mas Ayu. Ada namanya alif maksuroh, ada namanya fathah isbaiyah, kasroh isbaiyah, dan dhammah isbaiyah. Itu kan bacanya juga 2. Nah, itu juga termasuk apa? Termasuk bagian dari apa? Termasuk bagian dari alif, wawu, dan iya. Karena kenapa? Karena mereka sudah digolongkan bacaan panjang. Nah, hanya saja merubah bentuknya. Apa yang maksudnya dirubah? Asalnya, asal dari fathah isbaiyah atau titik 4, itu sebenarnya juga alif. Kemudian kasroh isbaiyah, yang titik 45 itu sebenarnya juga berawal dari ya. Kayak gitu. Kemudian alif maksuro atau alif bengkok yang kita kenal kayak huruf O 1, 3, 5 yang bacanya sebenarnya juga alif. Tapi biasanya ada yang salah. Hatta dibaca hatto. Ke bawah ini ya, ke Indonesia. Ya. Tapi itu bacanya fathah apa namanya? Alif maksurah atau alif bengkok itu bacanya sama seperti alif. Nah, di sini sampai sini dulu. Kita pelan-pelan, apakah sudah dipahami tentang mad dan huruf-huruf madnya. Nah, sebelum masuk ke pembagian mad ini, karena nanti kita kalau sudah belajar materi, pastinya kalau kita ngaji, ikut ngabar atau ikut tadarus di tempat lain, kita harus bisa mempraktekkan. Nanti malah yang bersalah yang ngajarkan nanti kalau misalnya nggak bisa ya Mas ya. Siap. Oke, mungkin dari teman-teman ataupun sahabat-sahabati semuanya ada yang masih bingung, langsung bisa ditanyakan saja. Nanti biar langsung dijawab oleh Mas Wahyu. Kita untuk pembelajarannya santai saja dan pelan-pelan, sedikit tapi ilmunya masuk itu jauh lebih baik. Begitu Mas Wahyu nggih? Masuk masih. Oke. Mbak Devi sudah paham? Buka aja mic-nya. Ini tinggal saja ini. Indah, Mbak Indah sudah paham? Sebenarnya kalau mat itu sendiri sering kita temukan Mas Wahyu nggih. Iya, betul sekali. Mbak Indah, suaranya. Iya, aku mantau dari jauh, masih aktivitas. Oh, gitu. Iya, tapi aku dengerin mat ya. Mat asli ya kan. Belum masuk pembagian, Mbak. Kita mengenal hurufnya dulu. Hurufnya. Iya, alif ya waw. Iya, dengar aku tadi. Itu hurufnya. Aku matikan dulu ya. Siap. Ini sebenarnya ada ya yang santai yang aktif ikut kok dengaran nggak masuk ini. Mbak Dian aktif kemana nih Mbak Dian? Nggak ada ya? Mbak Dian hari ini ada acara, jadi belum bisa gabung. Wah, sayang sekali. Ya. Iya, Mbak Ade juga. Ade, Mbak Dian. Ya, baik. Insya Allah saya anggap paham. Ini mudah-mudahan semua mendengarkan. Nanti kita bisa menonton kembali di YouTube-nya Ruang Cinta Al-Quran. Nah, setelah kita mengenal yang namanya huruf-huruf mad, kita sekarang mengenal madnya sendiri. Mad atau bacaan panjang di dalam Al-Quran atau di dalam ilmu tajwid itu dibagi menjadi 2. Nah, mad itu dia itu ada 2. Yang pertama kita kenal dengan mad tabi'i. Apa itu mad tabi'i? Mad tabi'i adalah mad asli. Nah, ini dulu. Loh, kalau ada asli berarti ada yang palsu dong. Bukan, maksudnya bukan asli terus pasangannya palsu, tidak. Tapi artinya mad asli itu apabila nanti ada mad, entah itu alif, ya, dan wawu,
di dalam Al-Quran yang tidak terjadi atau tidak bertemu dengan sebab-sebab tertentu, nah itu dinamakan mad asli. Maksudnya bagaimana? Contoh misalnya, wama, misalnya wama. Di kata wama, wawu, fathah, mim, alif. Nah, di sini setelah mim kan alif. Nah, di sini alif ini dikatakan apa? Mad asli atau mad tabi'i. Karena di situ ada huruf apa? Huruf mad. Kembali lagi, huruf mad ada 3. Alif, wawu, dan ya. Nah, alif, ya, dan wawu. Misalnya contoh, wa makana. Nah, di sini kita lihat yang panjang itu adalah kata ma sama ka. Wa makana. Nah, di sini berarti ma itu ada hukum bacaan mad. Madnya mad apa? Mad asli. Mad tabi'i. Yang dimana madnya itu belum panjang. Kalau mad asli itu artinya panjangnya cukup 2 harokat saja atau 1 alif. A, I, U. Nah, kalau semisal tak nanti ada hukum atau bacaan mad yang lebih dari 2, yaitu 4, 5, atau 6. Nah, itu nanti ada hukum bacanya sendiri. Bukan mad palsu loh ya. Kalau mentang-mentang asli nanti pasalnya palsu, bukan. Ya, artinya mad asli di sini masih murni madnya, tanpa ada sebab-sebab tertentu. Nah, sekarang coba kalau nggak afdal kalau misalnya mau tidak mencobanya. Coba siapa ini? Mbak Indah Nurfadila, bisa dibuka mic-nya, bisa mau tanya. Iya, Ustadz. Oke, baik. Apakah sudah paham tadi tentang macam-macam huruf mad ya? Sudah paham ya? Insya Allah. Oke, sekarang saya memberi contoh. Nah, di sini ada satu kata. Ada kata contohnya gini. Zalika. Manakah yang termasuk mad? Hukum bacaan mad. Yang dal. Yang dal bertemu alif. Dengan alif. Oke, di sini. Nah, betul sekali. Terima kasih, Mainda. Zalika. Betul sekali. Nah, karena di kata zalika yang panjang adalah za. Maka di sini termasuk hukum bacaannya mad asli. Karena panjangnya hanya masih 2. Nah, sekarang siapa lagi nih? Ada Mbak Nabila. Mbak Nabila bisa dibuka mic-nya? Bisa. Oke. Ada kata rofiti. Nah, di sini manakah yang terdapat hukum mad? Ro sama kof. Ro sama kof. Di sana ada huruf apa saja? Ro. Ada ro, fa, sama kof. Nah, ro, fa, sama kof. Kenapa di kata rofiti yang termasuk mad yaitu ro, ada ro fathah alif, kemudian kof. Apa? Kof itu kasroh ya. Nah, terima kasih, betul sekali. Kasih nilai 100. Terima kasih Mbak Bila. Sama-sama. Nah, dari sini insya Allah paham. Mas Emroni, teman-teman kayaknya sudah paham ya Mas, yang tentang mad tabi'i. Kayaknya sudah lumayan paham karena memang sahabat-sahabat sudah jago tajwidnya nih Mas Wahyu. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, ini habis ini kalau masuk ke selanjutnya kita akan mencoba kalau misalnya sudah masuk ke materi mat yang selanjutnya. Nah, ini kita siap-siap untuk apa? Siap untuk menyiapkan kopi mungkin. Nah, kopi atau apa yang sekiranya bisa nanti menahan supaya nggak ngantuk. Karena iya, agak bahasanya lumayan panjang.
Iya, karena nanti soalnya Udah nanti katanya Mbak Nini ini pembahasannya tidak cukup satu kali, makanya ketagihan terus. nggak cukup. Yang far'i kan hanya. Nah, itu dia. Ini buahnya di mana ya? Mbak Devi ini ada ya? Ya, Mana Pak, di Oh, sini. ada. Oh iya, alhamdulillah rabbil alamin. Baik, insya Allah kita paham. Oke. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui mad far'i atau mad far'i, mad tabi'i atau mad asli. Nah, mad asli ini nggak puas dengan istilahnya itu dia nggak akan puas dengan kedudukannya, maka dia akan mempecah diri. Wah, istilahnya itu akan menjadi banyak. Kenapa? Ya itu tujuannya untuk memperluas, untuk memperbanyak bacaan. Nah, ketika mad ini berubah dan mempecah diri, dia akan membelah menjadi 13 bagian. Waduh, 13 nggak kurang. Ya, secara ini 13 bagian. Yang kita namakan dengan mad far'i. Mad far'i. Jadi kalau mad tabi'i adalah mad asli yang apabila mad itu huruf alif, ya dan wawunya itu masih asli, masih utuh, tidak terjadi sebab-sebab tertentu. Nah, kenapa sih mad itu kok bisa membelah diri tadi itu, bisa membelah menjadi 13, kok menjadi banyak. Nah, itu ada yang menyebabkan kayak gitu tuh. Jadi dia itu bisa seperti itu, ada yang nyebabin gitu loh. Jadi ada yang menyebabkan dia itu bisa berpecah. Kenapa? Yang pertama, mad bisa menjadi mad far'i dikarenakan mad bertemu hamzah. Yang pertama, mad bertemu hamzah. Yang kedua, mad disukun. Yang ketiga, mad tasdid. Yang terakhir, mad diwaqaf. Nah, jadi mad itu bisa membelah atau dia itu bisa seperti itu, bisa menjadi banyak karena disebabkan oleh 4 orang tadi itu. Disebabkan mas hamzah, disebabkan oleh sukun, disebabkan oleh tasdid, disebabkan oleh waqaf. Nah, di sini mereka itu mad far'i yang menjadi 13 ini itu bermacam-macam nanti. Ketika mad disebabkan karena hamzah akan menjadi hukum bacaan ini, apabila disukun akan menjadi hukum bacaan ini, apabila ditasdid akan menjadi hukum bacaan gini. Nah, itu nanti pembahasannya setelah yang satu ini. Saya mau minum sebentar saja. Silakan yang mau tanya ya. Oke Mas, saya mau minum dulu Mas. Belum minum tadi ya. Oke, terima kasih Mas Wahyu. Jadi seperti itu ya sahabat-sahabati semuanya, sangat jelas dan mudah untuk dipahami. Mudah-mudahan sahabat-sahabati semua juga paham nggih. Kalau ada yang masih bingung bisa langsung open mic saja, nanti langsung bisa ditanyakan. Tadi kita sudah membahas tentang pengertian mad, kemudian macam-macam huruf dari bacaan mad itu sendiri yang ada 3 tadi Mas Wahyu nggih. Yang saya tadi simak, ada alif, ada ya, dan ada waw. Wah, ini sangat bermanfaat menambah ilmu saya ini. Karena terkadang meskipun kita sudah mempelajari suatu hal yang gampang-gampang seperti ini terkadang lupa. Itu sering saya rasakan. Dan dengan adanya portal ini mengingatkan akan materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Terus kita juga sudah membahas tentang mad tabi'i atau mad asli, yang mana kalau bisa disimpulkan itu mad yang cetakannya pas gitu ya. Jadi hanya 2 ketukan, cetakannya pas. Mungkin seperti itu. Monggo untuk sahabat-sahabati semuanya, bagi yang mau bertanya dipersilahkan. Mungkin dari teman-teman TOT ada yang mau untuk bisa menjelaskan atau bertanya
tentang hukum bacaan mat karena sudah lupa, karena memang apa ya, terkadang kita sibuk dengan duniawi kita, jadi sesuatu yang kita pelajari itu terkadang lupa. Monggo teman-teman atau sahabat-sahabati semuanya yang mau bertanya kepada Mas Wahyu, nanti langsung bisa dijawab. Oke. Coba ini. Ini Mbak Yuni masih apa ya? Belum menepi nih ya, masih di tengah-tengah keramaian ya? Enggak, udah. Oh iya, siap, sudah kelar. Dia karena dikejar-kejar oleh mat, dia langsung selesai nih. Kejar-kejar mat. Sebenarnya tadi tak prediksi selesai jam 8, tapi mau. Baik, mungkin saya lanjut ya. Jadi nanti pada materi pada portal kali ini, pada obrolan yang sekarang, kita akan mempelajari sedikit demi sedikit. Jadi nanti kita bagi, nah 13 cabang itu nanti kita akan bagi kira-kira kurang lebih 2 atau 3 pertemuan lah, insya Allah. Karena 13 itu nanti ada lagi yang membelah jadi 2. Jadi 13 itu belum yang termasuk mereka yang membelah lagi. Wah, contohnya apa? Matsilah. Nah, contohnya matsilah. Matsilah ini membelah lagi jadi 2. Terus kemudian ada apa namanya? Mat harfi, mat lazim harfinya ini dia menjadi 3. Lazim harfi mukhafaf, lazim harfi musaqqal, sama tabi'i harfi. Nah, itu. Apalagi itu nggak salah. Kita coba bersama-sama. Ya, siapkan konsentrasinya. Kita masuk ke permasalahan yang pertama. Permasalahan mat yang sudah menjadi mat far'i. Nah, mat far'i ini atau mat asli yang tadinya itu berasal dari mat tabi'i yang utuh, mereka akan menjadi membelah diri menjadi bermacam-macam. Menjadi berapa tadi? 13. Nah, sebabnya kenapa? Ya, sebabnya kenapa? Ya disebabkan oleh 4 orang tadi itu. Karena hamzah, karena sukun, karena tasjid, karena waqaf. Nah, karena waqaf itu kan diberhentikan. Nah, sekarang kita akan mencoba mengenali yang pertama dulu. Jadi kita sekarang akan masuk ke mat far'i. Mat far'i yaitu mat percabangan. Jadi yang sudah pecah. Nah, bercabang-cabang. Jadi matnya itu pecah, kemudian bercabang-cabang. Bukan hatinya yang bercabang-cabang loh ya. Matnya. Ya, mat. Nah, di sini kita akan belajar yang pertama. Yang kita kenal secara umum adalah mat wajib muttasil. Nah, apa nih mat wajib muttasil? Nah, teman-teman, yang perlu kita garis bawahi adalah ketika kita membaca Al-Quran Braille ya, itu pahamilah pahamilah pengertian atau definisinya mat itu sendiri. Maksudnya bagaimana? Jangan kita berpatokan kepada tanda mat yang titik berapa? Titik 2, 4, 6. Loh, kenapa? Kan kalau misalnya berpatokan tanda mat kan berarti artinya panjang. Iya. Nah, di sini di Al-Quran yang terbaru, nah itu ada mat yang seharusnya dibaca panjang itu tidak ada tanda matnya. Contohnya apa? Mat jais munfasil sama mat silah po. Nah, itu enggak ada itu. Nah, kalau misalnya kita berpedoman atau kita memahami karena mat itu ada tanda matnya. Nah, kalau mat jais nanti dibaca langsung aja, dibaca 2 rakaat. Ya, nanti kurang tepat. Nah, kalau mat wajib, kemudian mat apa namanya? Mat lazim, terus kemudian mat farqi. Nah, itu pasti ada di tengahnya tanda matnya. Tapi kalau kita memahami definisinya, kita akan bisa memahami. Nah, kita akan memahami yang pertama dulu. Mat wajib muttasil. Mat panjang yang kemudian wajib mutasil. Artinya mat yang terjadi karena bertemunya huruf mat dengan hamzah. Nah, ini disebabkan karena hamzah, ada hamzah ini.
Iya itu mat yang bertemu dengan hamzah pada satu kata atau satu kalimat. Kalau di apa namanya? Kalau di kita baca Al-Qur'an itu satu spasi ya, artinya satu spasi lah. Satu spasi itu mengistilahnya itu kalimat. Nah, kalau di Indonesia kan satu kata. Nah, satu kalimat. Nah, bagaimana itu kita bisa mengetahui kalau dia bertemu hamzah dalam satu kalimat? Nah, ketika ada kalimat kemudian ada mat, entah itu fat, entah itu alif, entah itu wawu atau ya, yang di sebelahnya itu ada hamzah. Nah, maka di sebelahnya ada hamzah tapi tidak spasi. Kalau kita memahami seperti itu, tidak dispasi. Sekali lagi tidak dispasi. Nah, ini mungkin kita enak ya memahaminya karena ada tanda ininya, ada tanda matnya. Nah, kalau di awas itu mungkin apa ya tanda matnya apa ya awas ini ya. Ya pokoknya nanti bisa jelaskan Mbak ini lek awas itu piye enek lek ada tanda matnya dalam satu kalimat ada huruf mat yang bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Nah, itu nanti kalau misalnya awas tambah ini bisa jelaskan kan soalnya Mbak Indah ini kayaknya bacanya sama awas kan. Terus kemudian nah ini cara membacanya dia membacanya itu 4 sampai 6 harokat. 4, 5 atau 6. Cara enaknya gini. Mat ketika berjalan mat itu kan kalau mat asli itu kan 2 harokat. Jalannya 2 harokat. Kemudian ketika dia ketemu hamzah, dia berhenti sebentar, nyapa hamzah lah wis. Nah, berhentinya sampai 4 atau 6. 6 berapa? 6 harokat. Contohnya misalnya apa? Di kata ula ika. Ula di sini lam alif. Setelah ula i di sini termasuk adalah hamzah kasroh yang didahului dengan hamzah karena hamzah itu mematikan huruf vokal. Maka bacanya bukan ulaika tapi minimal 4 harokat berapa? Ulaika. Terus kemudian samai. Nah, coba yang membawa juz 1 boleh dibuka. Juz 1. Mbak Devi atau siapapun. Juz 1 mana ya? Kalau nggak ada juz 1, juz 30 boleh. Kita memahami dulu bagaimana sih kita membedakan kalau itu termasuk mat wajib. Nah, nanti karena mat wajib ini mungkin kita mudah mengetahuinya karena di sana dalam Al-Qur'an itu kita pasti menemukan apa? Kita menemukan tanda mat. Karena di sana masih diberikan tanda mat. Seperti di surat Al-Baqarah tadi di ayat 5 ulaika. Nah, di sana kata ula ada alif yang ditandai alifnya ini sebagai alif apa? Alif fathah isbaiyah karena dia pakai titik 4. Ulaika. Dulu aku ngasih. Bagaimana, Mbak? Saya ngambil dulu. Ternyata Oh ada ya. di bawah. Yang lain Mbak Devi wis nggawa Quran. Wis buka Quran nih. Juz berapa? 1 atau 30? Iya, di satu ya, di satu kita di satu. Tahu Mbak Memuda, Mbak Nabila sudah siap dengan Qurannya? Mbak Imah, terus apa lagi nih? Siap. Pak Arif ya sudah siap Qurannya ya Pak Arif juga ya. Pak Arif ikut menyimak dulu, Mas Wahyu. Oh, menyimak dulu. Kayaknya beliau hafal kalau cuma di satu aja. Iya, sepertinya. Aja. Baik.
kalau di apa namanya istilahnya, kalau di imam kita yang kita ikuti, Imam Hafiz, nah itu Imam Asim riwayatnya Hafiz, nah itu tapi semua ini sama, riwayat semua imam itu sama. Kalau ada mad wajib muttasil itu bacanya lebih dari 2 harokat, 4 sampai 6. Terus kemudian tadi dicontoh seperti yang saya contohkan, ulaika, kemudian minas samai ta'ifin, ta'ifin. Oke, sambil ini dari sini sudah paham teman-teman ya? Insya Allah sudah paham lah. Nanti tinggal kita praktek-praktek aja. Mbak Nabila sudah paham? Terus Mbak Devi paham? Mbak ini paham ya? Oh, siapa ya Miss? Nah, itu tadi adalah mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil itu apabila terjadinya mad yang bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat, dalam satu kata yang ditandai ketika kita meraba itu tidak dispasi. Nah, tidak ada jarak di antara mereka. Di antara mad dan hamzah tidak ada jarak. Jadi ditandai dengan tanda panjang. Nah, sekarang kita beralih yang kedua. Nah, masih sama. Yang dia itu disebabkan oleh hamzah. Yang disebut dengan mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil itu kembarannya mad wajib mutasil. Mad wajib mutasil itu karena dia panjang itu disebabkan karena bertemunya mad oleh hamzah dalam satu kalimat. Nah, kalau ini dia bertemu hamzah itu tidak dalam satu kalimat. Nah, dia itu berjarak. Kalau di Braille kita bisa memahami itu di spasi. Mad wajib mutasil pengertiannya apabila ada mad bertemu hamzah yang tidak satu kalimat, yang bukan dalam satu kalimat, artinya di jarak. Kalau yang tadi itu maunya dempet, kalau yang ini maunya itu berjarak, spasi. Nah, ini mad jaiz munfasil itu tidak ada tanda matnya. Sekali lagi, tidak ada tanda matnya. Jadi kalau misalnya ada, contohnya apa di ya ayyuha, contohnya ya ayyuha. Ya sama ayyuha itu beda kata. Nah, ya kemudian dispasi ayyuha. A itu adalah hamzah yang berharokat fathah. Hamzah berharokat fathah. Jadi bacanya ya ayyuha. Nah, seperti itu. Terus kalau misalnya kita contohkan di surah Al-Baqarah itu insya Allah ada di ayat 4. Di mana itu? Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima unzila. Nah, bima. Nah, di bima. Jauh mana ya di bima ya? Bima Nusa Tenggara. Di kata bima, ma. Nah, ini ada mim berharokat apa? Berharokat mat. Iya, berharokat mat. Maksudnya mim yang bertemu dengan alif. Mat asli. Nah, karena di sini alif, kemudian di spasi atau di jarak, dia bertemu dengan apa? Hamzah. Hamzah yang berharokat dhammah. Nah, ini bacanya harus panjang seperti mat wajib. Bima unzila. Nah, terkadang teman-teman kalau berpatokan kepada tanda matnya saja, bacanya langsung aja dicucuk. Walladzina yu'minuna bima unzila. Nah, dikira nggak ada hamzah di situ. Padahal dia bertemu hamzah masih berjarak. Jadi kalau berjarak itu memang nggak enak ya. Jadi nggak bisa memahami ya. Tapi kalau dekatan wajib dia bisa memahami. Oke. Ya, jadi seperti itu. Kalau di Al-Qur'an yang lama
Itu Ada ini, ada ada tandanya tanda. kalau Al-Quran lama. Nah, kalau di Al-Quran yang baru itu nggak ada. Tapi insya Allah di penerbitan yang 2023 ke atas, berdasarkan berdasarkan lajnah kementerian yang sudah diikuti oleh guru-guru kita. Nah, itu insya Allah besok itu Al-Quran penerbitan dari manapun itu akan sama. Jadi nggak ada ceritanya penerbitan dari sini seperti ini, terus penerbitan ini seperti ini. Jadi misalnya besok kita dapat Al-Quran baru ya, misalnya penerbitan 2023. Misalnya dapat dari Rodotul Mahfufin, terus yang satunya dapat Biataguna. Insya Allah sama, soalnya diseragamkan. Nah, itu. Jadi nanti insya Allah pun itu tanda matnya akan dikembalikan lagi. Nah, yang dulunya hilang atau dibuang dikembalikan lagi. Nah, itu mungkin agak mempermudah juga. Nah, dari sini kita ketahui walladzina sebagai contoh walladzina yu'minuna bima, tadi terjadi hukum bacaan apa? Mad jaiz munfasil. Ini keseringan terkadang itu teman-teman itu terkadang kalau misalnya di situ dikira mat tobi'i, dikira mat asli. Ya memang mat asli benar, tapi kan di situ ada bertemu hamzah. Maka akan menjadi apa? Akan menjadi mat wajib mat wajib. Oke, sekarang kita cari lagi yang contoh bacaan mat jaiz munfasil tetap di surat Al-Baqarah ini. Nah, kemudian di di ayat 7 di sana terdapat juga hukum bacaan mad jaiz. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Nah, dikata wa ala, jangan sampai salah, jangan sampai dibaca wa alo. Ini o atau alif bengkok, bukan bacanya o, tapi a, karena di sini peranannya sama seperti apa? Seperti mat asli. Nah, karena di sini alif bertemu dengan hamzah, maka bacanya 4, 5 atau 6. Oke, dua dulu kita pemanasan dulu. Oke, Mas Jamroni, kita dua dulu Mas. Ini. Oke. Teman-teman suruh kita persilahkan untuk buka surat Al-Baqarah di 1 ya. Mungkin dimulai ayat berapa sampai ayat berapa. Kalau ada yang menemukan nanti bisa buka mic bilang, ini saya menemukan ini. Kayak gitu. Baik, terima kasih Mas Wahyu. Pemaparan materinya sangat luar biasa ya. Dan iya. Pengertian Mas. Betul, pengertian ini ya. Mantap. Ini sering kita jumpai ya bacaan mat. Mulai dari yang pertama tadi mat tobi'i, kemudian kita beranjak ke mat wajib mutasil sama mat jaiz. Ini sangat banyak sekali. Dan untuk lebih memudahkan lagi pemahaman sahabat-sahabati semuanya, kita akan murojaah dulu nggih, satu ayat, satu sahabat. Maksudnya satu orang satu ayat begitu. Begitu Mas Wahyu nggih. Nanti kita kupas dalam satu ayat tersebut mana saja bacaan mat tobi'i, mat wajib mutasil dan juga mat jaiz. Nah, ini kayaknya seru ini. Gitu ya. Mungkin langsung saja untuk yang pertama mulai dari ayat 1 sampai 3 ini sudah dibahas Mas Wahyu ya. Mungkin sudah, Mas, sudah. Nggih, mulai dari ayat 5 mungkin. Oke, dari ayat 5. Nanti ayat 5 mungkin bisa Mbak Yuni, Mbak Devi berurutan pokoknya. Satu orang satu ayat, nggih. Ya. Mungkin siapa dulu yang mau mencoba yang sudah ready untuk Al-Qur'annya ini? Mulai dari ayat saya gitu. Ini gitu. Saya langsung open mic. Enggak mungkin saya ya. Nanti salah nanti. Mungkin Mbak Devi mau mencoba, Mbak Devi. Ya, Bu Ayu. Ayat 5 Bu Ayu. Rugi aku.
Tenang Mbak, engko lek nanti kalau Mas Wahyu marah saya yang backing-in Mbak. Dagangan pusat ya Mas. Dagangan pusat. Ini aku ngapain? Nah, mungkin tadi ayat 5 itu kayak ayat 4 wis dibahas Mas. Ayat sing Terakhir tadi 5 ayat wis ya, 7. sing ulaika mau wis. Udah terakhir 7 Oh, sudah, kita Mbak. bahasnya. Oh, ternyata 7. Iya, Oke. terakhir ayat 7. Enggak. Oke, coba di ayat 9, ayat 9. Mbak. 9. Nggih. Ini. Yukhadi'unallaha walladzina. Terus Ribon. Dibaca dulu Mbak Devi, nanti dibaca, nanti setelah selesai satu ayat baru diuraikan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Sadaqallah nanti. Monggo langsung diuraikan. Ada bacaan di kata apa saja bacaan mat tabi'i, mat wajib dan juga mat jaiz. Ini ini mat tabi'i. Yukhadi'u mat tabi'i. Iya benar, mat tabi'i ya. Oke, mat tabi'i. Yukhadi'unallaha matabi'i walladzi matabi'i ini yang amanu ini Nanti aja. Itu nanti Mbak. Ada sendiri macam itu nanti. Oke. Wa ma matabi'i yahda'u matabi'i illa ini yang apa tadi yang barusan? Mat wajib atau mat jaiz? Tadi yang barusan tadi. Ya, mat jaiz ya ini illa anfusahum. Madul jaiz, mat jaiz munfasil. Anfusahum wa ma matabi'i yash'urun. Cukup. Sadaqallah azim. Paham ya? Itu sudah paham gitu. Mungkin dari Mbak Devi terima kasih. Nilai 100 masuk cekring. Nah. Tadi ayat 9 Mas Wahyu nggih. Mungkin Mbak siapa? Indah Nurfadila nggih. Mungkin mau coba di ayat 10 bisa di. Ayat 10 ini enggak ada enggak ada ujiannya, semua asli ini. Oh iya. Langsung kita loncat ke ayat 11 berarti. Ayat 11 enggak ada juga. 11 enggak ada. Wah, mantap. Ya, adanya itu mulai ayat 13. Oke, 13 monggo. Ayat 13. Nah. Silakan ayat 13a. Mungkin Mbak Indah bisa saya bantu membacakan, terus Mbak Indah yang menentukan hukumnya gitu. Gimana? Soalnya ini Mbak Indahnya lagi datangan tamu. Oh iya. Saya. Gimana Mbak Indah? Kalau seperti itu mungkin? Iya, boleh. Oke. Saya bacakan potongan ayatnya gitu ya. Potongan dari ini beberapa kalimat dulu. Ayat 13 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu. Silakan Mbak. Yang pertama itu di sama. Sama. Iya.
Oke, ini mulai dari mat yang asli dulu. Kalau misal dari mat asli dulu, silakan Mbak. Oh, dari mat asli itu yang waidah. Oke. Lalu wa idza qila lahum, Waidah, setelah itu aminu. ya. Oke. Terus kama amanan nasu, Amanan nasu. Sama. bacaannya. Iya, kama tadi. Oh ya, oke. Bacaannya disebut apa Mbak? 4 sampai 6. Ya, senengnya apa senengnya? Senengnya apa itu? Namanya? Mat tabi'i. Namanya Itu tadi spasi apa enggak, wes? Di spasi apa enggak itu? Kama mana? ini enggak ada spasi. Ada spasinya. Ada. Ada spasinya, ya. Oke, Berarti lanjut. mat jaiz munfasil. Betul. Oke, baca ismun fasil. Terus amanan nasu, Mat wajib. Nggak ada Mat wajibnya wajib. di situ. Nggak ada. sebutannya tadi pilihannya ini ya, mat tabi'i sama mat wajib sama mat jaiz. Mat tabi'i. Oke. Ya, lanjut. Qalu minu. Qalu sama anu minu. Ya. Apa saja, Mbak? Bisa diurai satu-satu. Qalu itu mat tabi'i. Ya. Anu minu itu mat. Ulang. Qalu anu minu apa? Qalu itu yang kofnya dulu mungkin. kofnya itu Ini ekor ngawang-ngawang angel. mat tabi'i. Oh, begitu. Qalu itu mat tabi'i. Ko-nya mat tabi'i, betul. Iya, ko-nya mat tabi'i. Lu-nya itu mat tabi'i. Oh, lu a. A-nya Ada itu hamzahnya. mat wajib mutasil. Yakin, Mbak? Ayo Mbak, karena ini kayaknya drama-drama saat nih Mbak. Kita ganti yang lain juga nanti. Sempurnakan sama yang megang Quran. Sakno. Sip. Drama-drama. Terima kasih Mbak Ida. Iya. Ya, selanjutnya mungkin Mas Amroni. Ya Mas, ini yang untuk menyempurnakan ayat 13-nya. Ayat 13-nya Mas. Ini kayaknya kon ngawang-ngawang sakno. Ini kan ngawang iki spasi apa ora iku kan gambar. Ya, mungkin dari kalau misalkan kita ada basic ilmu nahwu atau sorof itu bisa ya menandainya ya. Iya bisa Mas. Yang megang Quran selanjutnya siapa kira-kira Mbak Nabila? Mbak Nabila siapa Mas? Iya. Oh ya, silakan. Mbak Nabila megang Quran ya? Iya. Habis ini kalau habis jenengan, habis Mbak Nabila terus Mbak Muda, soalnya satu wilayah kayaknya. Satu wilayah. Silakan dari ayat 13 tadi coba disempurnakan. Jadi kita tadi sudah mempelajari 3 materi, mat tabi'i, mat wajib,
sama mad jaiz. Wa idza dari kata wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu. Ini di ayat 13 ada semua ini kok lengkap. Tiga-tiganya. Banyak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu aminu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin ya'lamun. silakan. Wa idza Itu ada mad jaiz karena huruf dzal bertemu dengan alif. Tapi kok bacanya cuma dua. Wa idza qi Terus mad habis as. Sebentar. Katanya tadi gimana? ada alif, ada wa idza, Ya, ada zal bertemu alif. ya. Nah, di sini setelah alif itu apakah ada hamzah atau sukun atau tasdid? Setelah alif itu ada apa? Spasi. Spasi. Ya, di spasi itu hurufnya kemudian apa? Apakah itu hamzah? Bukan. Qaf. Nah, berarti kalau qaf, berarti dia sebagai mad asli. Wa idza qi. Karena dia tidak bertemu hamzah, tidak bertemu apapun. Bacanya cuma dua. Berarti mad asli. Mad tabi'i ya. Terus kemudian selanjutnya wa idza qi, qinya apa? Qi mad asli juga karena qaf bertemu dengan ya. Apa itu? Mad apa tadi? Mad asli. Oke, mad asli. Terus Wa idza lahum aminu, di sini penyalingan ya. ini juga Yang mana yang asli? Yang nu ini karena nun bertemu dengan wawu. ya, mad asli. Kemudian selanjutnya kama. Mad asli juga Nah, karena ini dia. Oke, sebentar. Kama setelah ma itu ada apa? Ada a kan? Kama a. A itu merupakan mad yang sebelumnya hamzah. Karena dia diwakilkan dengan mad itu, dengan mad yang titik 3, 4, 5, maka hamzahnya nggak kelihatan kan? Nah, di sini madnya panjang. bukan, soalnya beda titik, mungkin beda anu. Gimana? Kok sinyal kak? Dan mad jaiz mufasil karena itu kan hamzah mad. Kalau nggak salah. Ya, itu di kata apa itu tadi? Di kata mana? Di kama aman. Betul sekali. Kama amananna ada mad asli juga karena bertemu alif. Oke. Suqalu, di sini mad asli juga
Yang mana yang karena asli? Yang mana yang asli? yang kof, Ko. Yang ko. Oke. alif, dan lam bertemu waw. Lu. Lam Lunya. bertemu waw. Mad jaiz mufasil. Ya, mata kecil. Oke. Betul. Habis itu kolu Lanjutnya terus, sedikit lagi. minu kama amanan nasukolu. Di sini Kolu mana ya? mad jaiz mufasil karena mim bertemu dengan hamzah mad. Hamzah mad. Oke, selanjutnya. Amananna Bawah di ya situ kan? Ih, kan diem ya? Balik lagi Amanah bawah ya. sufaha. Jadi Iya. Iya, Mas. Itu sinyalnya, Mas. Kayak itu. Oh, Balik-balik aku bingung ngomong ayat ini bingung. enggak, soalnya kalau di tempat aku lancar sih. Oh, ngono ya? Iya. Sisi. Kolu minu amanah sufaha. amanah sufaha Ya, yang sufaha wes, sing sufaha. Iku apa sufaha itu? sufaha. Mas. Lah sufaha, Mas. Oh, sufaha. Kamu ganggu Anda. Bahaya. itu mad asli. Gimana? Itu gampang itu, ada tandanya itu, ada tanda matnya itu. Apa ya? Lupa. Mat wajib muttasil. Umat wajib mufasil. Ya, tinggal sedikit lagi yang selanjutnya coba Mbak Devi. Ndi wong ya? Ono. Kan ya? Mbak Devi-nya hilang ini. Aduh wis. Coba sing jajal aja wis. Membanding dhewe. Kita habiskan ya. Oh iya Mas, silakan oh ini. Sebelahnya ala innahum subaha walakin la ya'lamun. Dari alamat ismun fasil innahum humus sufaha mat wajib muttasil terus wala maktubi apa lagi nah ya lamun ya. Ini kan sudah beda kan ya beda. Oke 100 langsung diborong semua tiga-tiganya ada itu. Mantap. Ya jadi Alhamdulillah, terima kasih Mbak Nabila. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi intinya kita memahami kepada apa yang kita baca. Kalau misalnya kita berpatokan kepada tanda matnya, nah itu kita akan kesulitan seperti tadi. Kalau ada mad jaiz munfasil, itu bacanya gimana? Harus panjang lebih dari 2.
Nah, ini nanti kita sampai jam 10 ini ya. Pas seperti Mas, kayak ngabar. aku tanya dulu, jangan sampai Iya. ditutup. Tadi Oh, itu kan ada yang mana ya tadi saya sebentar. Kolu, anu, milu, kama, sufaha. Nah ini loh yang tadi yang di ayat 13 sebelum yang aku baca. Sebelum yang aku baca itu kan ada sufaha. Nah di situ memang tadi katanya mat wajib ya. Tapi di sini kan ya, diwakaf. Ini diwakaf gimana? ya. Ya, karena walaupun itu diwakaf, karena itu merupakan satu kalimat dan di situ bertemu hamzah. Kalau misalnya di situ tidak bertemu hamzah, kalau bertemu dengan huruf hidup atau huruf yang berharokat, maka nanti dia akan menjadi mad alif disukun. Oh gitu. Karena kan di sini andaikan ini diwakaf maupun diwasol, humus sufaha itu tetap membacanya akan lebih dari berapa? Lebih dari 2 harokat. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama Dia masuk amanas. ke Kenapa? hukum mana? Masuk ke mat Hukum wajib. mat wajib mutasil. Oh, bukan mat alif Nah, ya? sudah Mat wajib ya? tidak. Karena di sini masih dikatakan sebagai mat ini bertemu hamzah dalam satu kalimat ketika dia diwakaf atau tidak diwakaf atau diwasol itu bacanya tetap lebih dari 2 harokat 4 atau 6. Sedangkan mat arid lisukun pembedanya ketika ada kalimat yang dibaca ataupun yang diberhentikan, kalau dibaca terus dia akan sebagai mat asli, ya kan, sebagai mat asli mat tabi'i. Tapi kalau diwakafkan diberhentikan, bacanya akan lebih dari 2, akan menjadi mat arid disukun. Nah, sebentar lagi kita akan pelajari itu. Ya oke, makasih. Oke, ya, ngoten Mbak. Jadi memang kemarin itu beberapa teman-teman juga tanya seperti itu. Nah, kalau misalnya minus sama diberhentikan, nah itu apakah enggak mat arid disukun? Tidak, karena melihat dari hukum asalnya di situ adalah mat yang bertemu dengan hamzah yang memang entah itu diwasol atau diwakaf, ketika dia bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat maka dia akan menjadi mat wajib mutaswil. Nah, kalau mat arid lisukun yang awalnya itu sebagai mat biasa yang nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba dia di stop, diberhentikan, mandek wis jadi dawa. Nah, dia akan menjadi mat arid lisukun. Mat bawa arid untuk boleh sukun. Oke, nah itu baik. Selanjutnya sebelum ditambah satu lagi, ada yang bertanya. Nanti kita sampai di mat yang ketiga ya, mat arid disukun saja untuk pertemuan yang ini. Baik, terima kasih Mas Wahyu. Mungkin sahabat-sahabatnya ada yang mau bertanya lagi? Masih kurang 37 menit lagi. Sisanya tinggal praktek-praktek aja Mas. Nanti saya ditambahkan satu mat lagi, nanti terus kita tinggal praktek-praktek sambil diskusi lah. Oke. Mungkin secara garis besarnya itu ini Mas Wahyu nggih. Kalau boleh saya ulik sedikit. Ya, kalau mat alhamdulillah. Kalau mat wajib itu tanpa jarak dengan hamzah. Kalau mat jaiz itu dikasih jarak 1 spasi. Itu ya Mas ya? Mungkin seperti itu apa ya? Ya, mudahnya kalau kita seperti itu. Kalau kita sebagai pembaca Al-Quran Braille. Oh, mantap. Soalnya kadang-kadang lupa, Mas. Itu biasa, Mas. Kayaknya zaman gue jadi ngajar ini. Ya, siapa untuk
yang raise hand, Mbak Nini bisa dibantu? Ya, ada Mas Rizky ini yang mau bertanya. Silakan, Mas Oke, Rizky. monggo. Waduh, saya. Aku kawaninya bojone Berdebar, soalnya. berdebar ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon bertanya Ustaz. Bisa dijelaskan mungkin makna dari mutasil dan munfasil. Mungkin ada makna yang bisa dipahami dari simbol-simbol yang harus kita pahami juga gitu. Mungkin itu nama misalnya pemisah atau apa begitu. Jadi tidak hanya mengenal ini mat wajib, ini mat jaiz. Kan ada mat wajib mutasil sama mat jaiz munfasil. Terima kasih. Nggih. Kecil. Monggo Mas Wahyu. Malah ini. Mic-nya nyala tapi nggak ada suaranya ini. John beneran tanpa suara. Dan benar-benar ajaib. Mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Mas Wahyu. Untuk kalau sesuai pemahaman saya Pak Rizky, munfasil itu artinya memisahkan gitu. Jadi munfasil itu artinya memisahkan antara tanda mat dengan huruf hamzah. Mungkin seperti itu. Oh, Mas Wahyu keluar gitu. Iya. Kalau secara definisi seperti itu ya Mas Yamrani ya. Kalau untuk secara arti. Iya, kalau dari munfasil bisa. Dan kalau mutasil bersambung. Cuman untuk membedakan kata yang bersambung dengan kata yang jadi satu itu yang seperti apa gitu. Mungkin teman-teman di Al-Quran Braille masih sulit untuk membedakan gitu ya. Ya, mungkin kalau setahu saya memang membedakannya ini kita kalau misalkan di Al-Quran Braille ya, misalkan memang hanya dipisahkan oleh tanda spasi saja, akan sulit karena pembedaannya tetap bisa jadi karena ada misalkan lam alif dan disambung dengan huruf sesudahnya. Oh sebentar, sudah gabung pakai akun lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang tanya ketuanya RCA langsung terlempar saya. Ada apanya? Nggak kuat itu. Oke. Maaf tadi di sini langsung saya kan pakai wifi, jadi jaringannya langsung hilang. Sekarang langsung ganti nih. Maaf kamu nih. Oke. Terkait apa yang ditanyakan Pak Rizky tadi, nanyakan apa ya yang terakhir? Saya kedengarannya cuma mat wajib mutasil. Bisa diulang lagi, Mas? Iya. Makna kata mutasil sama munfasil ini apakah ada makna tersendiri yang disematkan pada mat wajib dan mat jaiz? Mungkin itu bisa membantu. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi terkait perbedaan dan bagaimana kita memaknai mat wajib mutasil dan mat jaiz munfasil.
Nah, sebagaimana ilmu yang saya ketahui. Dan memang mad ini kita pahami satu-satu. Mad tadi artinya apa? Panjang. Ketika kita memahami atau mempelajari mad wajib dan mad jaiz, nah mereka sama-sama bacanya panjang, yang panjangnya lebih dari berapa? Lebih dari 2 harokat, 4 sampai 6. Karena di sini disebabkan karena hamzah itu sendiri. Nah, tadi bagaimana ketika kita membedakan kalau kita sebagai pembaca Al-Quran Braille, itu kalau mad wajib, itu mad yang terjadi apabila mad bertemu hamzah dalam satu kalimat. Mad wajib muttasil. Mad artinya panjang, wajib artinya harus, muttasil bersambung. Kata muttasil itu artinya menyambung. Muttasil, mad panjang, wajib itu ya harus, muttasil itu bersambung. Artinya di sini bisa dipahami bahwa bacanya itu tulisannya itu bersambung antara apa? Antara mad sama hamzah. Kayak tadi ulaika, ada spasinya di sini. Nah, kemudian yang kedua, mad jaiz munfasil. Nah, di sini kalau dilihat secara bahasa, mad ya sama seperti tadi ya, bahwa mad itu panjang. Jaiz itu boleh. Artinya boleh itu ya boleh, pokoknya boleh, bukan wajib ya. Boleh. Nah, berarti kalau boleh, kalau secara bahasa ini artinya opsi artinya. Kalau bisa ketahui. Soalnya kalau kita melihat dari ada hukum bacaan ada wakaf jaiz. Wakaf jaiz itu pengertiannya itu berhenti boleh. Artinya boleh berhenti, boleh terus, itu namanya jaiz kan. Nah, kalau di sini sebagai hukum bacaan mad jaiz munfasil, itu mad adalah panjang, kalau dilihat dari bahasa, jaiz adalah boleh, munfasil terpisah. Kalau muttasil bersambung, munfasil terpisah. Artinya yang terpisah apa? Antara mad dan hamzah. Makanya kita tadi melihatnya hamzah, kita melihatnya mad itu sama hamzah beda kalimat. Seperti apa? Qalu anu'minu. Di sini pada kata lu ada lam, dhammah wawu, kemudian qalu a. Di kata a ini ada hamzah sukun yang bertemu apa? Berharokat fathah. Qalu anu, di kata anu ini ada hamzah sukun, ya ada hamzah yang berharokat fathah. Ini dipisah. Nah, gitu cara kita mengetahuinya. Nah, kalau kita berpatokan kepada tanda mat tanda mat titik berapa? Titik 2, 4, 6, itu kita akan sulit memahami mad jaiz munfasil. Karena kenapa? Mad jaiz munfasil ini di Al-Qur'an ini tidak ada apa? Tidak ada tanda matnya. Kita harus bisa memahami itu. Nah, itu mungkin. Bagaimana teman-teman semua? Insya Allah paham. Nah, ya itu Pak Rizky ya. Jadi maaf tadi terlempar karena yang tanya jenengan suhunya gak nguat ya. Kok iya makna nih. Ya, sisa waktu kita tinggal setengah jam lagi. Mas Amroni, mungkin saya tambah satu aja lagi biar komplit, biar lengkap. Nanti sisanya kita bertemu lagi. Baik, ketika Monggo Mas Wahyu. Ketika kita setelah mempelajari mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil, nah ini kita tidak afdal kalau kita tidak mempelajari mad arid li sukun. Nah, ini terusannya. Mad arid li sukun. Mad arid li sukun artinya adalah mad itu panjang. Arid itu artinya li sukun itu artinya
dimatikan, dan kemudian arid itu al-arid itu apa ya? Berhenti karena wakaf. Jadi mad arid li sukun itu terjadinya sebenarnya dia gini. Cara mudahnya ketika kita mengetahui mad arid li sukun itu yang pertama di akhir ayat. Di akhir ayat kecuali yang diakhiri dengan tak marbutoh ataupun tak marbutoh, terus kemudian fathatain, dan kemudian ya sukun atau waw sukun. Mudahnya seperti ini. Mad arid lu sukun itu terjadi apabila ada huruf atau ada kalimat yang berharokat, ya, yang entah itu berharokat alif, alif, ya dan wawu, kemudian diberhentikan. Nah, bisa di tengah-tengah ayat ataupun di akhir ayat. Bisa di tengah-tengah ayat ataupun di akhir ayat. Nah, panjangnya berapa? Panjangnya itu bisa 2, bisa 4, bisa 6. Jadi kalau 2 boleh, 6 boleh. Nah, sekarang kita contoh. Kita kembali ke ayat yang ke-13. Semuanya teman-teman boleh melihat ayat yang ke-13, surat Al-Baqarah tadi. Kalau kita melihat dari kata yang terakhir, di surat Al-Baqarah ayat 13, walakin la yash'uruna. Nah, sebenarnya gitu. Yash'uruna kan itu sebenarnya ada huruf hidup yang berharokat apa? Berharokat fathah. Ada nun yang berharokat fathah. Itu aslinya kalau diteruskan kan walakin la yash'uruna wa idza. Nah, karena di situ diberhentikan yang awalnya ya'lamun ya, maaf. Walakin la ya'lamuna. Walakin la ya'lamuna. Ini kalau misalnya diteruskan mu itu akan menjadi mad tabi'i, mad asli. Kalau terus misalnya walakin la ya'lamuna wa idza laqul ladzi. Nah, itu kalau misalnya kita melanjut ke ayat berikutnya. Karena di sini walakin la ya'lamun. Nah, kelihatan kan di situ? Karena di situ di stop, diberhentikan. Maka yang tadinya wawu itu mad tabi'i, karena di stop, diberhentikan atau diwaqaf akan menjadi mad arid lisukun. Bacanya bisa 2, bisa 4, bisa 6. Contoh lagi. Misalnya di ayat berikutnya wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Nah, di sini walaupun amanna, di sini kan ada waqaf berupa tanda mad jaiz, tanda waqaf jaiz jim. Amanna di sini tetap dihukumi mad tabi'i. Kenapa? Karena setelah alif, setelah alif itu tidak ada huruf yang berharokat, ya. Jadi tidak ada huruf yang berharokat. Dia tetap 2. Enggak boleh misalnya wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Enggak boleh. Nah, tetap amanna 2 saja. Hukum bacaannya walaupun diberhentikan itu tetap mad tabi'i, bukan mad arid sukun. Kenapa? Karena mad arid sukun itu mad yang diberhentikan atau dimatikan karena ada huruf yang berharokat setelahnya apa? Setelahnya mad. Nah, itu ada huruf yang berharokat setelahnya mad. Nah, di kata amanna setelah na ini kan nggak ada huruf yang berharokat. Nah, jadi di sini na tetap sebagai mad tabi'i. Kita dilanjutkan wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Dikata mustahzi'un, di sini akan terjadi mad arid lis sukun karena setelah wawu ada nun yang berharokat fathah,
yang seharusnya hidup dia dimatikan. Ya, sekarang kita coba latihan ya. Nah, coba dari sini kita membaca ayat bersama-sama, ayat 17. Halo semua, megang Al-Quran ya. Kita buka ayat 17. Masaluhum kamasalil ladzi istauqada nara. Kita baca, kita koreksi bersama. Mana sih yang termasuk mad asli, mad tabi'i, mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil, dan mad arid lisukun. Nah, ini bisa ikut juga ya, Mbak Yuni, Pak Rizky, terus Mbak Indah bisa menyimak, Mbak Fatimah Tusaro, Ima, terus Mas Amroni apalah nih? Wah, kagak Quran ya. Sudah siap? Saya pandu dari sini, nanti sambil buka mic, kira-kira mat apa. Kita latihan bersama saja. Boleh dibantu? Halo? Sudah siap semuanya ya? Iya. Oke, siap, Rek. Suaranya lebih semangat, tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Masaluhum kamathalil ladzi istauqada nara. Masaluhum kamathalil ladzi istauqada nara. Bersama. Masaluhum tidak ada mat. Oke, kamasalil ladis. Di sini seharusnya kamasalil ladzi ada mat, karena di sini terdapat hamzah wasol yang kemudian langsung masuk huruf berikutnya, maka mat di sini tidak berlaku. Kamasalil ladis tau kodana. Mat apa? Nah. Bi. Kodana ro. Nah, ini ro belum ya, belum kita bahas. Di sini walaupun berhenti, itu bukan mat arid lisukun. Itu namanya mat iwad. Nah, tapi nanti dulu. Kemudian sebelahnya, falamma adha'at ma haulahu dhahaballahu binurihim. Pelan-pelan dulu. Falamma adha'at ma haulahu dhahaballahu binurihim. Falamma terjadi hukum bacaan apa? Majja ismun fasil, karena di sini mim yang mim alif bertemu hamzah secara terpisah. Kemudian sebelahnya adha'at ma. Adha'at mat wajib muttasil ya. Nah, di sini cara kita membedakannya. Ketika kita mengetahui mat wajib atau mat jaiz, kita lihat setelah matnya. Di sini kan adho, ada dho, berharap ada dho bertemu alif. Setelah alif itu kan nggak ada renggang, nggak ada spasi. Nah, itu dikatakan sebagai tidak ada renggang, tidak ada spasi. Kemudian di sebelahnya adho'at ada hamzah mufradat. Nah, itu dikatakan sebagai mat wajib muttasil. Adho'at ma, di sini ma sebagai apa? Asli. Mat asli, mat tabi'i. Betul sekali. Semuanya buka mic-nya. Seneng aku ini. Ma haulahu zahab. Nah, ini hu. Nah, kira-kira mat apa? Belum. Jangan bilang mat tabi'i. Nah, ini nanti khusus ada sendiri. Pembahasannya
di hak, ya, pembahasannya di hak khusus hak dhamir namanya. Hak dhamir yang bertemu dengan kasroh isbaiyah dan dhammah isbaiyah, nanti ada pembahasan sendiri namanya mad silah. Nah, itu mad yang silah. Mati silo. Ya, jadi haulahu ini dilewati dulu ya. Adha'at ma haulahu dhahaballah. Dhahaballah adalah lafzul jalalah. Tafim di situ Allah dikata Allah di sini juga termasuk mat asli. Ya. Binurihim binu mat Topi. mat Topi. mat tabi'i. Wa tarakahum fi mat tabi'i. Oke, fi zuluma kata mat tabi'i. Ya, zulumatillah la mat tabi'i. Yubsirun run. Nah, mat adli sukun karena apa? Di sini terdapat huruf yang berharokat diwakofkan. Nah, kalau misalnya tidak diwakofkan, kalau diteruskan misalnya zulumatil la yubsiruna. Nah, misalnya yubsiruna nah yubsiruna di sini menjadi mat apa? Mat tabi'i karena kalau diwasolkan. Nah, diberhentikan, diwakofkan menjadi mat arid sukun. Bacanya boleh 2, boleh 4, boleh. Nah. Sekarang kita beralih ke ayat yang 19. Summum bukmun ini enggak ada mat wajibnya ini, enggak ada mat wajib sama mutasil. Ini kayaknya ringan. Sekarang kita lanjut ke ayat 19. Au kasayyibim minas samaa'i fihi au kasayyibim minas samaa'i fihi minas samaa'i mat apa? Mat wajib mutasil. Minas samaa'i fihi fi mat zulumatu ya, matobi zulumatu wa ra'du wa barq. Nah, di sini terjadi ada dua huruf yang diberhentikan, tapi di sini tidak terjadi mat tidak terjadi huruf yang berharokat. Karena di sini ada dua huruf yang dipisah dengan apa? Dengan sukun. Maka yang terjadi hanya qalqalah kubro. Jadi bacanya wa ra'du wa barq. Enggak kok. Jadi enggak ada namanya mat enggak ada mat adli sukun karena wa barq di sini tidak ada huruf yang apa? Tidak ada huruf mat dan tidak ada huruf yang diharokatkan. Kemudian hasilnya yaj'aluna tabi'i asabi'ahum ya asabi'ahum fi adhanihim fi fasil. Nah, kemudian adzanihim a-nya lewat langsung di iza. Adzanihim minas sawa'i wa ya sawa'i hadzarul maut. Jangan bilang ini mat arid disukun. Belum. Ini nanti. Kenapa kok bukan mat arid disukun? Karena di sini sekali lagi, kalau mat arid disukun itu karena setelah huruf mat apa saja? Alif, ya sama wawu. Setelah huruf mat itu ada huruf hidup
yang berharokat. Nah, kan kalau di sini hadarul mauti, kalau dituliskan gitu, hadarul mauti. Karena di sini setelah wawu itu sukun, itu bukan berarti mat arid disukun. Nah, ini nanti pembahasan sendiri. Ada namanya mat layin. Ini nanti namanya disebutkan sebagai mat layin. Kemudian wallahu, loh ada mat asli. Kemudian muhi, apa? Muhitum. Nah, bil kafirin, kafirin. Rin. Mat arid disukun. Nah, kalau misalnya ini diteruskan bil kafirina yakadul, berarti rinya sebagai apa tadi? Wasol. Iya, gitu ya. Jadi makanya pelajaran mat itu sangat ini apalagi. Nah, itu mungkin di kesempatan ini kita belajar mat itu dulu. Jadi saya ulang lagi ya. Mat, pelajaran mat itu secara bahasa artinya panjang. Mat itu hurufnya ada 3, ada alif, ada ya, ada wawu. Nah, kemudian bagaimana yang lain kayak fathah isbaiyah, kasroh isbaiyah, dhammah isbaiyah, alif maksurah, itu juga termasuk dikatakan sebagai komponen atau ya komponen berarti keluarganya mat karena dia itu sebagai penggantinya apa? Penggantinya mat, penggantinya alif, penggantinya ya atau penggantinya dhammah karena bacanya sama-sama panjang. Nah, itu hurufnya ada 3. Kemudian mat itu sendiri. Mat itu ada 2. Mat tobi'i, mat panjang, tobi'i artinya asli. Artinya asli kenapa? Mat itu mat asli yang tidak pecah-pecah atau mat yang tidak akan panjang lebih dari 2 harokat yang tidak disebabkan oleh sesuatu. Nah, kemudian yang kedua pas apa kembarannya mat tobi'i ada mat far'i, bukan mat farqi lah. Kalau mat farqi itu mat far'nya apa? Mat artinya panjang, far'nya artinya bercabang-cabang. Far'nya artinya bercabang-cabang. Kenapa dia bercabang-cabang? Karena ada yang menyebabkan dia itu terpecah-pecah. Apa yang menyebabkan? Yang pertama karena hamzah, karena sukun, karena tasdid, karena waqaf. Nah, sekarang kita tadi sudah membahas yang dikarenakan apa? Dikarenakan hamzah, kemudian dikarenakan sukun ataupun dikarenakan waqaf. Yang pertama dikarenakan hamzah. Ada mat wajib muttasil. Mat artinya panjang, wajib artinya harus, muttasil bersambung. Apanya yang harus dibaca panjang dan bersambung? Ya matnya, karena setelah tanda mat itu ada hamzah yang berjajar dengan dia. Jadi hamzah berjajar dengan mat, menemani mat. Nah, itu bacanya 4 lebih dari 2, yaitu apa? 4 sampai 6 harokat. Contohnya tadi minas samai sufaha'u. Kemudian temannya setelah mat wajib. Nah, kalau mat wajib tadi kan hamzahnya itu berjajar. Nah, kemudian setelah lama kemudian hamzahnya itu agak menjauh. Menjauh dari apa? Dari mat, di spasi, ada jaraknya di antara mereka. Maka akan menjadi mat jais munfasil. Cara bacanya mat itu panjang, jais itu boleh apa maksudnya ya boleh ya boleh 2, boleh 4, boleh 6. Kenapa? Karena kalau mat jais ini di tiap imam itu berbeda. Kalau mat wajib tadi kan menurut yang saya sampaikan mat wajib itu semua riwayat imam manapun itu dari 7 imam itu sepakat bacanya panjang. Tapi kalau mat jais itu ada yang imam tertentu cuman bacanya 2. Jadi boleh 2 saja. Misalnya ya ayyuha itu boleh ya ayyuha. Karena kita mengikuti riwayat Imam Hafiz, nah kita harus membacanya lebih dari 2. Kalau Imam Hafiz itu 4 atau 6, sama seperti mat wajib muttasil. Nah, ini kalau di Al-Quran Braille mat jais munfasil itu tidak ada tanda matnya. Karena kita harus paham dengan
mengerti dengan definisinya. Kalau mad jaiz munfasil itu mad bertemu hamzah yang tidak dalam satu kalimat, artinya dipisah. Kemudian yang ketiga, mad mad yang pecah karena apa? Karena dia itu disebabkan oleh wakof. Nah, kenapa tiba-tiba pas dia jalan itu diberhentikan, di stop. Nah, yang bagaimana? Apabila ada mad yang setelah mad terdapat huruf yang berharokat, entah itu berharokat apapun itu, berharokat fathah, kasroh, dhammah, misalnya ya'lamuna di kata mu itu kalau misalnya secara biasa itu ya'lamuna, mu itu mad tabi'i, mad asli, karena diberhentikan menjadi ya'lamun karena disukunkan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Itu materi kita mat pada kali ini. Nah, untuk seterusnya kita bahas ya pertemuan selanjutnya. Silakan. Kembalikan ke Mas Amroni. Bani. Sepertinya belum ya. Ya, Bani, silakan Bani. Oke, baik. Terima kasih atas pemaparan yang disampaikan oleh Mas Wahyu. Insya Allah sangat mudah untuk dimengerti. Dan nanti kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, bisa ditanyakan via grup atau kalau mau japri, monggo silakan. Kita siap untuk membantu teman-teman semuanya agar semakin memahami dalam hukum bacaan mat ini, yang tentunya ini mungkin yang paling krusial ya yang kita temui dan perlu untuk kita mantapkan lagi itu. Dan nanti untuk selanjutnya di mat-mat selanjutnya insya Allah akan kita adakan meeting lagi, yaitu di minggu depan insya Allah hari Ahad maksud saya, nanti jam 8 setelah kalau Sabtu biasanya kita ada agenda ngabar ya, jadi nanti di minggunya ada agenda portal gitu, jadi kan semakin mantap nanti agendanya, padat ya di Ruang Cinta Al-Quran. Iya, jadi nanti mungkin kita broadcastnya minggu depan portal materi mat part 2 gitu. Part 2, ya betul. Jadi jangan khawatir nanti teman-teman yang misalkan masih ada yang ketinggalan di hari ini bisa menyusul untuk yang kedua di part 2. Insya Allah nanti kita review lagi dari awal supaya tidak lupa lagi ya Mas Wahyu ya. Soalnya ini lumayan banyak ini, kadang membedakannya sempat keselip-selip gitu. Jadi nanti akan kita review ulang. Oke, ya. Teman-teman, ya kalau teman-teman yang penting latihan terus mengetahui definisinya, dibaca sambil baca Quran sambil ini apa itu dilatih, latihnya seperti itu aja. Ya, insya Allah yang penting langsung dipraktekkan aja ya ketika ngabar. Begitu ingat hukum bacaan mat wajib mutasil seperti apa definisinya, langsung dipraktekkan aja seperti itu supaya manfaat ilmunya hari ini. Oke, mungkin untuk hari ini kita cukupkan dulu. Mas Zamroni, cukup? Cukup Mbak Nini, alhamdulillah. Oke, Mas Zamroni silakan, mungkin bisa ditutup. Ya punten tadi ada sesuatu. Ya. Terima kasih untuk semua sahabat-sahabati yang sudah mengikuti acara kita di portal pertemuan 3. Mudah-mudahan selalu istiqomah mengikuti acara. Bagi yang sudah tahu, kita coba untuk review. Bagi yang belum tahu, kita belajar bersama-sama. Mungkin seperti itu saja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So, di stop YouTube.